Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa mengajari kami supaya kami berdoa bermohon kepada Allah dalam setiap hal. Dan kami bermohon dan berdoa setiap waktu agar kami berjaga-jaga dalam doa kami, tidak mendoakan yang tidak baik. Kami mendoakan dengan baik karena kami tahu doa kami adalah komunikasi bersama Allah. Karena itu berkatilah hamba-Mu yang berdoa kepada diri sendiri, kepada pendengar firman Tuhan, kepada semua umat manusia, agar rindu berdoa dan mendengarkan sabda-Mu. Perdengarkan sabda-Mu itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengajarkan supaya berdoa setiap saat, setiap waktu, kapan saja, di mana saja, dan berdoa untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus maksudnya sesama orang-orang percaya, dan juga kepada orang-orang yang belum percaya, umat manusia ciptaan Allah. Bagaimana hal ini dirangkai oleh firman Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus, dikatakan demikian. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Artinya tidak membedakan tempat, tidak membedakan waktu malam, siang, pagi, subuh, dan kapan saja. Ada waktu berdoa, ada waktu berdoa, ada waktu berdoa. Karena berdoa berkomunikasi, menyampaikan isi hati dan pikiran kita kepada Allah. Tentunya setiap saat kita melihat, membuka mata terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita, ada pikiran yang baru, berdoalah. Sampaikan kepada Allah. Dalam hal senang, dalam hal tertekan, tidak senang, berdoalah. Itu maksud firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan selanjutnya dikatakan berdoa dalam roh Allah, roh yang penuh dengan kuasa itu. Kita meski memusatkan pikiran, memusatkan perhatian kepada wajah Allah, dan senantiasa kita merasakan bahwasanya ada kuasa yang dari roh menyelimuti hidup kita. Artinya berkonsentrasi, memusatkan perhatian dan pikiran hanya kepada Tuhan, sehingga rohnya mengilhami kita, mengajari kita berdoa, sehingga doanya tidak ngaur, tidak dipahami oleh orang yang mendengarkan, atau kita tidak bingung sendiri, atau dalam doa itu tidak ada roh yang mengganggu kita seolah-olah ada wajah binatang yang berbagai macam yang mau mencengkram, yang mau mengintai, mau menelan, memakan kita habis. Karena itu butuh konsentrasi di dalam roh Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan berdoa setiap saat, setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam berdoa itu supaya terhindar dari segala macam bayangan, halusinasi, atau pikiran yang senantiasa bercabang-cabang kepada anak, kepada suami, kepada istri, yang kemungkinan di luar rumah, padahal kita sedang dalam rumah, dalam kamar, berdoa kusuk kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, perlu fokus, perlu pemusatan perhatian hati pikiran, berdoa dengan baik, dengan topik-topik doa yang sudah dipersiapkan. Berdoa buat orang kudus yang ada di sekitarmu. Berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk keluargamu, famili, sanak saudara, berdoa untuk komunitas kerja. Sebagai pelayan, jangan lupa mendoakan para pelayan atasanmu. Kalau kamu penatua, kepada para pendeta. Kalau para pendeta, ya kepada jemaat, kepada sesama teman pelayan, kepada birokrasi di tengah-tengah persekutuan, misalnya dalam gereja, kepada pimpinan kita. Di negara, kepada pimpinan negara kita, kepada pimpinan wilayah kita,
kita harus berdoa, dan semuanya itu sungguh-sungguh dikehendaki dan diarahkan oleh firman Tuhan ini. Saudaraku yang kekasih, berdoa dan bermohonlah setiap saat dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu, dan doakanlah orang kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang mengajari kami agar kami menjadi pendoa-pendoa yang baik, yang hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus, yang senantiasa berfokus menyampaikan komunikasi dengan baik kepada Allah dalam doa kami, agar Tuhan memberkatinya, sehingga sungguh-sungguh kami harus melihat Roh Kudus, merasakan Roh Kudus ada di sekitar kami, memasuki hati pikiran kami, dan kami mau mendoakan orang-orang kudus, umat Tuhan, dan semua warga Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih atas sabdamu. Jadilah hidup kami menjadi orang-orang yang pendoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.